Oke, baik teman-teman, selamat jumpa lagi. Kita lanjutkan di uji konvergensi deret positif bagian yang terakhir, yaitu uji rasio ya. Jadi yang kemarin kita sampai ke uji konvergensi deret positif. Ini ya. Yang pertama jumlah parsial ini harus terbatas. Kalau terbatas dia konvergen. Ya. Kemudian uji integral ya. Kalau ada berarti dia konvergen. Kalau tidak ada maka dia divergen. Kemudian uji banding. Uji banding ini ada dua, ada uji banding limit dan uji banding deret. Ya. Nah, sekarang kita uji hasil bagi atau rasio. Kalau uji hasil bagi atau rasio ini mirip dengan uji banding limit. Hanya saja kalau uji banding limit itu menggunakan barisan atau deretnya yang lain. Kalau uji bagi hasil bagi atau rasio ini menggunakan suku-suku di deret itu sendiri. Sekarang uji hasil bagi atau rasio. Ya. Misalkan deret AN ini deret dengan suku positif, gitu ya, dan limit AN plus 1 per AN itu sama dengan rho, ya, untuk N mendekati tak hingga. Nah, yang pertama, jika rho-nya itu kurang dari 1, maka deret AN ini konvergen. Yang kedua, kalau rho-nya lebih dari 1, maka deret AN divergen. Dan yang ketiga, jika rho-nya sama dengan 1, tidak dapat disimpulkan. Nah, bagaimana kalau tidak dapat disimpulkan? Ya, maka kita harus pakai uji integral atau uji banding tadi. Ya. Jadi dua ini yang akan menjawab kalau hal yang ketiga kita peroleh. Nah, uji rasio ini kita menganggap bahwa deret yang akan kita uji mirip dengan deret geometri. Ya. Oke. Kita lihat contohnya. Ya, misalkan yang pertama deret 2 pangkat N per N pangkat 20. Konvergen atau divergen. Gitu ya. Penyelesaiannya AN itu sama dengan 2 pangkat N per N pangkat 20, berarti AN plus 1, 2 pangkat N plus 1 per N plus 1 pangkat 20. Ya. Maka limit AN plus 1 per AN itu sama dengan limit 2 pangkat N plus 1 per N plus 1 pangkat 20 dibagi ya, 2 pangkat N per N pangkat 20 sama dengan limit N per N plus 1 pangkat 20 dikalikan ini ya, ini dibalikan 2 ya, 2 pangkat N plus 1 dibagi 2 pangkat N, tinggal 2 ya. Nah, untuk mendekati N mendekati tak hingga, nilai ini adalah mendekati 1 sehingga ini 2 ya. Karena rho sama dengan 2, ini lebih dari 1, maka deret 2 pangkat N per N pangkat 20
ini divergen. Gitu. Nah, kita cari contoh yang konvergen ya. Konvergen. Ya. Yang kedua, sigma n kuadrat per 3 pangkat n. Ya. Penyelesaiannya, AN-nya itu kan n kuadrat per 3 pangkat n. Sedangkan AN plus 1 itu n plus 1 dikuadratkan dibagi 3 pangkat n plus 1. Ya. Maka limitnya AN plus 1 per AN itu sama dengan limit n plus 1 kuadrat per 3 pangkat n plus 1 dibagi n kuadrat per 3 pangkat n sama dengan limit n plus 1 per n dikuadratkan kali 3 pangkat n per 3 pangkat n plus 1. Ya, sama dengan limit, oke, saya taruh di bawahnya aja, sama dengan limit n plus 1 per n dikuadratkan kali 1/3. Ya. Ini sama dengan tadi, n plus 1 per n dikuadratkan, ini mendekati 1, dikalikan 1/3, jadi ini 1/3. Ya. Nah, karena rho sama dengan 1/3, ini kurang dari 1, maka deret n kuadrat per 3 pangkat n ini konvergen. Ya. Nah, contohnya kalau yang rho-nya 1 gimana, Pak? Contohnya yang rho-nya 1 gini. Deret n kuadrat per 3 pangkat n pangkat 3 plus 1 gitu ya. Oke. Nah, ini AN-nya kan n kuadrat per 3 n pangkat 3 plus 1 gitu ya. Sedangkan AN plus 1-nya itu n plus 1 kuadrat per 3 n plus 1 pangkat 3 plus 1. Oke. Kemudian limit AN plus 1 berarti n plus 1 kuadrat per 3 n plus 1 pangkat 3 plus 1 dibagi n kuadrat per 3 n pangkat 3 plus 1 sama dengan limit ini jadi n plus 1 per n dikuadratkan gitu ya, dikalikan yang ini 3 pangkat 3 n pangkat 3 plus 1 dibagi yang ini 3n pangkat 3 plus berapa pangkat 3 itu 1, 2, 3 ya. 3 berarti 9, 3 kali 3 9 n kuadrat plus 9n ya, plus 3 ditambah 1 jadi plus 4 ya. N-nya mendekati tak hingga, maka kalau dibagi dengan pangkat tertinggi ini nilainya 1 ya. Karena rho-nya 1 maka tidak dapat diambil kesimpulan ya. Kalau tidak dapat diambil kesimpulan begini ya, Anda harus mencari uji yang lain ya. Cari uji lain. Oke, demikian teman-teman untuk materinya. Nah, saya berikan contoh soalnya. Oke. Contoh soalnya nanti silakan dicoba gitu ya. Yang pertama, ini bisa pakai uji banding limit, uji banding, uji integral, uji parsial,
Jumlah parsial ataupun uji rasio tadi ya. Silahkan dicoba, diamati, dan apa yang harus dikerjakan ketika memperoleh yang seperti ini. Itu kemudian 2 sama n per n plus 2. Kemudian yang keempat, sepertiga plus 2 per 9 plus 3 per 27 plus 4 per 81 plus berapa? Kemudian 5 sigma n plus 3 per n pangkat 2 akar n. Oke, 5 ini. Soal lain silahkan cari di buku Parsel halaman 34. Ya, subbab 14.4. Oke, demikian teman-teman. Selamat belajar. Semoga bisa memahami materi ini dan sukses.